Sahabat pembelajar manajemen, kita bertemu lagi di Business Tips. Kali ini kita akan mencoba mengulik dari salah satu tokoh perbankan syariah nih. Beliau adalah Dirut atau CEO dari BNI Syariah, Bapak Abdullah Firman Wibowo. Beliau alhamdulillah bersedia untuk kita kupas berkaitan dengan permasalahan saat ini, yaitu bagaimana sih seharusnya menjadi pemimpin di era revolusi industri 4 ini, di era disrupsi inovasi. Kita sebagai pemimpin harus seperti apa? Langsung saja kita berdiskusi dengan beliau. Ya, beliau adalah Presiden Director CEO dari BNI Syariah, jadi kebetulan datang ke UNER nih, jadi kalau tidak dimanfaatkan akan mubazir. Pak Firman, kira-kira kepemimpinan di era sekarang ini menurut Bapak harusnya seperti apa? Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hasanah. Kepemimpinan ini saat ini mengalami sebuah transisi dari kepemimpinan yang sifatnya konvensional kemudian menjadi kepemimpinan yang sifatnya modern yang saat ini. Dan saya melihat bahwa saat ini berkembang dari yang sifatnya business driven menjadi teknologi driven. Oleh karena itu saya melihat ada yang disebut sebagai disruption atau teknologi disruption. Nah, ini juga membawa pengaruh disruption kepada leadership. Oleh karena itu dari leadership yang modern itu menjadi leadership berbasis hasanah. Kenapa saya bilang leadership berbasis hasanah? Karena leadership itu ada di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa di dalam diri Rasulullah itu ada nilai-nilai kepemimpinan sampai dengan akhir zaman. Itu yang namanya uswatun hasanah. Nah, bicara mengenai uswatun hasanah, paling tidak ada 3 pilar. Yang pertama, seorang pemimpin itu harus bisa membuat sejahtera bagi lingkungan. Yang penting itu. Nah, kalau keberadaan pemimpin itu nggak bisa sorone wong urip dadi ora karo-karuan, ya nggak usah jadi pemimpin. Pemimpin itu harus membawa kesejahteraan. Itu ada di dalam penjelasan di dalam Al-Quran bahwa kesejahteraan itu mempunyai dampak yang lebih luas kepada kehidupan masyarakat. Yang satu. Yang kedua, kepemimpinan itu harus memiliki kepekaan terhadap lingkungan. Peka dalam hal ini tidak hanya peka merasakan saja, tapi peka dalam hal ini ikut berempati, merasakan. Peka itu kalau dalam bahasa Jawa itu namanya tanggaping sasmito. Sasmito dalam lingkungan ini kan misalnya orang ya barangkali kurang sejahtera, kurang makmur, ya itu kita harus tanggap. Caranya gimana untuk membuat supaya lebih makmur? Tingkatkan produktivitas, tingkatkan kapabilitas, bangun kapasitas sehingga meningkat produktivitasnya. Itu yang nomor 2. Kalau nomor 1 itu lebih membawa kepada kesejahteraan, rahmatan lil alamin. Yang kedua kepekaan. Yang kedua kita memiliki kepekaan terhadap lingkungan. Nah, yang ketiga ini yang paling penting juga. Seorang pemimpin itu harus bisa melahirkan pemimpin yang berikutnya yang lebih baik. Jadi seorang pemimpin itu soalnya kan bahwa itu pemimpin. Pemimpin itu sebaik-baiknya harus menyiapkan pemimpin berikutnya, next generation. Karena the next generation itu yang menentukan ke depan bagaimana nasib negeri kita. Tetapi pemimpin bagaimana yang akan menyelamatkan, mengatasi, melampaui persoalan ya yang disebut dengan globalisasi lah, borderless, yaitu pemimpin yang memiliki jiwa atau nilai-nilai hasanah di dalam dirinya yang ada di dalam. Kalau itu kita kupas lagi, nilai-nilai hasanah itu lebih luas lagi. Tidak hanya sifatnya duniawi, tetapi juga yang sifatnya ukhrawi, akhirat. Nah, nilai-nilai yang akhirat itulah yang kita sebut sebagai hasanah B. Kalau kita kupas dalam video 3 menitan ini kayaknya tidak mungkin ya. Jadi harus ada mengulik lebih dalam lagi tentang harus mengikuti seminarnya di Universitas Erlangga di bawah Pak Ustadz
Kalau kita bicara masalah revolusi industri keempat ini kan ada peningkatan produktivitas itu diiringi dengan adanya pengurangan sumber daya, bisa jadi kan seperti itu, dan kemudian penggunaan modal yang lebih tinggi, jadi padat karyanya semakin berkurang, padat modalnya bisa jadi bertambah. Nah ini wisdom yang harusnya dimiliki oleh pemimpin ini seperti apa? Karena kalau hanya berpikir masalah efisiensi, masalah profit, maka bisa jadi ya udah di lay off kan saja, diganti dengan mesin, diganti dengan artificial intelligence dan seterusnya. Kalau menurut Pak Firman seperti apa? Kalau menurut saya itu memang pendekatan duniawi begitu. Jadi dengan adanya teknologi, fintech dan sebagainya, nanti fungsi manusia itu akan digantikan dengan adanya teknologi. Tetapi ada fungsi yang tidak bisa digantikan, yaitu adalah wisdom. Wisdom itu dimiliki seorang pemimpin, bukan dimiliki oleh mesin atau teknologi itu. Memang teknologi itu akan mendukung seseorang untuk wisdom atau tidak, tapi kuncinya adalah seorang leader itu harus memiliki wisdom quality yang baik. Nah, kalau menurut saya ke depan peluang untuk membangun sebuah profesi tidak harus dalam kacamata sebuah institusi. Institusi itu contohnya kantor, bank, apalagi, dan beberapa bangunan-bangunan yang sifatnya fisik ya, gedung gitu. Bukan. Besok itu orang konsepnya untuk berkarya itu tidak harus di dalam sebuah bangunan fisik gitu. Dia bisa berkarya dimanapun berada. Dimanapun berada, kita bicara mengenai startup company, startup. Nanti kan bisa dipotong-potong. Nah, bicara mengenai startup company, ini bangunannya tidak bangunan formal, harus ada kursi, harus ada meja, harus ada masuk kantor jam sekian. Mereka yang dituntut ruang dan waktu. Tidak ada batas. Mereka dituntut untuk kreatif dan berinovasi. Sebagai contoh misalnya membangun sebuah aplikasi. Kami ini banyak sekali kerjasama dengan fintech. Contohnya adalah sebuah startup company yang sekarang lagi dibangun, yaitu online umroh. Online umroh ini dikembangkan oleh namanya Wakara. Ya. Nah, Wakara ini bekerja sama dengan kita. Wakara itu sebuah sistem aplikasi yang bisa orang masuk untuk berumroh melalui online. Tetapi Wakara ini tentu tidak punya rekening. Rekening itu kayak garasi mobil gitu. Nek wong daftar mau umroh, di WR disimpan di mana? Yang duitnya disimpan di bank. Oleh karena itu kami menyediakan fasilitas yang disebut dengan fasilitas escrow account. Nah, kami juga memiliki pengembangan yang namanya digital banking, yaitu dengan umroh secara online. Oleh karena itu Wakara itu ibaratnya di frontlinernya, kita di sini pendukung frontliner itu. Contoh misalnya dia mau milih apa? Milih kapan umrohnya. Kira-kira paket yang paling hemat itu seperti apa? Kami punya kok. Nah, sementara di sisi Wakara dia punya aplikasi yang langsung di depan para end user itu. Jadi kita bisa bekerja sama, bersinergi gitu. Nah, tidak hanya itu, banyak yang sudah kita kerjasama. Salah satunya dengan Alami. Alami juga begitu. Itu financial aggregator. Dia mengumpulkan berbagai macam sumber data yang menjadi sebuah big data. Kami membutuhkan itu pada saat kita mau membangun kemitraan dengan yang namanya customer atau nasabah. Begitu kita mau membiayai bermitra, maka saya butuh namanya rating. Nah, rating itu di-provide oleh yang disebut dengan Alami sebagai financial aggregator. Oleh karena itu tentunya saya ingin bersinergi secara lebih optimal dengan startup company ini yang namanya Alami. Karena apa? Sangat membantu kami di dalam melakukan analisa kredit atau analisa pembiayaan sekaligus sebagai mitigasi risiko. Nah, di dalam bank itu penting namanya mitigasi risiko pada tingkat yang bisa kita tolerant atau risk tolerable level. Itu bisa kita gunakan namanya produk yang diberikan oleh Alami sebagai financial aggregator. Terima kasih banyak Pak Firman. Insya Allah. Sampai ketemu lagi dalam sesi berikutnya. Semoga berkah. Anytime, anywhere, any place. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pembelajar manajemen.